Tujuan pembelajaran ini agar mahasiswa mampu menguasai fondasi saintifik pada materi struktur protein. Istilah protein berasal dari bahasa Yunani yaitu protos, yang artinya yang paling utama. Protein adalah polimer asam amino yang terikat satu sama lain dengan ikatan peptida. Protein adalah makromolekul terbanyak dalam sel dan berperan penting dalam aktivitas sel. Protein tersusun atas unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan terkadang mengandung zat belerang dan fosfor. Fungsi protein. Protein mempunyai bermacam fungsi biologi, yaitu yang pertama sebagai enzim. Enzim merupakan biokatalis. Bagian utama molekul enzim disebut apoenzim merupakan molekul protein. Lalu yang kedua sebagai alat angkut atau protein transport. Hemoglobin merupakan protein yang berperan mengangkut oksigen dalam eritrosit, sedangkan mioglobin berperan dalam pengangkutan ion besi di dalam plasma darah yang selanjutnya dibawa ke dalam hati. Itu merupakan salah satu contoh protein transport. Lalu yang ketiga yaitu pengatur gerakan atau protein kontraktil. Gerakan otot disebabkan oleh protein yang saling bergeseran. Yang keempat yaitu penyusun jaringan atau protein struktural yang berfungsi sebagai pelindung jaringan di bawahnya. Misal kita temukan pada protein di kulit dan juga lipoprotein yang berfungsi pada sel. Lalu ada protein cadangan, merupakan protein yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Misalnya kita temukan pada kecambah dan juga oval bulgin. Lalu sebagai antibodi, protein antibodi berperan dalam melindungi tubuh dari mikroorganisme patogen yang menyebabkan penyakit. Lalu pengatur reaksi, yaitu berfungsi sebagai pengatur reaksi di dalam tubuh, misalnya insulin yang berperan dalam mengubah glukosa menjadi glukogen. Lalu sebagai pengendali pertumbuhan, bekerja sebagai penyerap reseptor yang dapat mempengaruhi fungsi bagian-bagian DNA. Itulah fungsi-fungsi dari protein. Sifat-sifat protein. 1. Sukar larut dalam air karena ukuran molekulnya yang sangat besar. 2. Dapat mengalami koagulasi oleh pemanasan atau penambahan asam atau basa. 3. Bersifat amfoter karena membentuk ion Zwitter. Pada titik isoelektriknya, protein mengalami koagulasi sehingga dapat dipisahkan dari pelarutnya. 4. Dapat mengalami kerusakan atau terdenaturasi akibat pemanasan. Pada denaturasi, protein mengalami kerusakan mulai dari struktur tersier sampai struktur primernya. Berdasarkan struktur susunan molekul, yang pertama protein tubular atau scalar protein. Protein ini berbentuk serabut, tidak larut dalam pelarut encer. Susunan molekulnya terdiri dari rantai molekul yang panjang sejajar dengan rantai utama, tidak membentuk kristal, dan bila rantai ditarik memanjang, dapat kembali pada keadaan semula. Contohnya, kolagen yang terdapat pada tulang rawan, miosin pada otot, keratin pada rambut, dan fibrin pada gumpalan darah. Yang kedua, protein globular atau speleroprotein. Protein ini berbentuk bulat atau elips, larut dalam larutan garam dan asam encer. Protein ini mudah terdenaturasi, yaitu susunan molekulnya berubah yang diikuti dengan perubahan sifat enzim dan hormon. Contohnya albumin dan globulin. Selanjutnya, berdasarkan sumbernya. 1. Protein hewani, yaitu protein dalam bahan makanan yang berasal dari hewan. 2. Protein nabati, yaitu protein dalam bahan makanan yang berasal dari tumbuhan. Adapun struktur protein, yang pertama yaitu ada struktur primer. Struktur primer merupakan susunan linier dari residu asam amino sepanjang rantai polipeptida yang melibatkan pembentukan ikatan kovalen berupa ikatan peptida dan ikatan disulfida dari intra atau antar rantai polipeptida. Susunan tersebut merupakan sebuah rangkai unik dari asam amino yang menentukan sifat dasar dari berbagai protein dan secara umum menentukan bentuk struktur sekunder dan tersier. Baiklah, yang kedua yaitu struktur sekunder. Struktur sekunder sendiri merupakan struktur 3 dimensi dari rantai polipeptida, di mana terjadi kelipatan dari bagian-bagian rantai polipeptida yang membentuk struktur tertentu yang beraturan akibat adanya ikatan hidrogen di antara gugus polar badan asam amino dalam rantai protein. Berbagai bentuk struktur sekunder misalnya ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu alpha helix, yang mana berupa pilihan rantai asam-asam amino yang berbentuk seperti spiral. Lalu ada beta sheet yang merupakan lembaran-lembaran yang tersusun dari sejumlah rantai asam amino yang saling berterikat melalui ikatan hidrogen ataupun ikatan pial. Lalu ada betatron dan juga ada gamatron. Berikutnya yaitu ada struktur tersier yang merupakan 3 dimensi dari molekul protein secara keseluruhan. Struktur tersier tersusun dari gabungan berbagai macam molekul yang ada dalam struktur sekunder. Dalam pembentukan struktur tersier, selain terjadi lipatan membentuk struktur alpha helix dan juga beta sheet, juga terjadi interaksi non kovalen dari setiap van der Waals dan interaksi gugus nonpolar yang mendorong terjadinya pelipatan yang tepat rantai pada polipeptida. Terakhir ada struktur kuartener. Struktur kuartener merupakan molekul yang kompleks tidak hanya terdiri dari suatu rantai polipeptida, tetapi melibatkan beberapa polipeptida dalam membentuk suatu protein. Ikatan-ikatan terjadi sampai terbentuknya protein sama dengan ikatan-ikatan yang terjadi pada struktur tersier, sehingga pada struktur ini rantai polipeptida yang satu dengan lainnya dapat berinteraksi pula satu sama lain, baik berupa interaksi polar, non-polar, maupun interaksi van der Waals.
Kesimpulan, protein merupakan polimer asam amino yang terikat satu sama lain dengan ikatan peptida. Protein tersusun atas unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan terkadang mengandung zat belerang dan fosfor. Protein bersifat sukar larut dalam air, dapat mengalami koagulasi, bersifat unwater, dan dapat mengalami kerusakan atau terdenaturasi. Protein berfungsi sebagai enzim, alat angkut atau protein transport, pengatur gerakan atau protein kontraktil, penyusun jaringan atau protein struktural, protein cadangan, antibodi, pengatur reaksi, dan pengendali pertumbuhan. Protein dapat digolongkan berdasarkan struktur susunan molekul, komponen penyusunan, serta berdasarkan sumbernya.